Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Madrasah Aliyah Sederajat semester 1 mengenai rangkuman dari bab 5 Al-Qawaidul Khamsah. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan menebar manfaat. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu tergantung tujuannya. Di antara dasar hukumnya terdapat di hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat, sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Maksud dan tujuan niat. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan adat, dan yang kedua untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab memberi batasan setiap perkara yang membutuhkan niat fardu, membutuhkan penentuan penyebutan atau ta'yin, kecuali tayamum untuk ibadah fardu. Adapun fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardu dalam niat. Yang kedua, kaidah yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Di antara dasar hukumnya adalah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ana mastaiqona. Ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Hadis riwayat Muslim. Nah, keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan atau syak yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Nah, selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kaidah baqo makana ala makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Maknanya hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum baru. Yang kedua, kaidah baru'ah az-zimah, bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Yang ketiga, kaidah mangsyakka hal fa'ala syai'an amla fal annahu lam yaf'anhu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. Selanjutnya ada kaidah al-asl al-adam. Hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Yang keenam, kaidah al-asal fi kulli hadis taqdiruh bil aqrab zaman. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Selanjutnya yang ketujuh, kaidah al-asal fi al-abda at-tahrim. Jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haramnya. Dan yang terakhir, kaidah al-asal fi al-kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya. Yang ketiga ada al-masyaqqah tajlibut taysir, kesulitan menuntut kemudahan. Di antara dasar hukumnya terdapat di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah, selanjutnya di sini ada sebab-sebab rukhsah. Yang pertama ada safar, berpergian. Yang kedua sakit. Yang ketiga ikrah atau keterpaksaan.
Yang keempat, nisyan atau lupa. Yang kelima, jahil atau ketidaktahuan. Yang keenam, usr atau kesulitan. Yang ketujuh, ada naqsu atau sifat kurang. Batasan masyaqqah atau kesulitan. Yang pertama, masyaqqah yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan. Yang kedua, masyaqqah yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Masyaqqah ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada masyaqqah yang memberatkan seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa, anggota tubuh, ataupun harta. Yang kedua, ada masyaqqah ringan seperti sakit kepala ringan dan cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan. Dan yang ketiga, ada masyaqqah yang berada di tengah-tengah antara masyaqqah pertama dan kedua. Macam-macam takhfif. Yang pertama, ada takhfif isqat, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ada takhfif tangkis, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Yang ketiga, ada takhfif ibdal, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. Yang keempat, ada takhfif takdim, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan. Dan yang kelima, ada takhfif takhir, yaitu keringanan yang bersifat mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam, ada takhfif tarkis, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal yang awalnya sulit dilaksanakan. Macam-macam rukhsah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat ada khilaf al-aula, dan yang kelima ada makruh. Selanjutnya, ad-dararu yuzalu, bahaya harus dicegah. Dasar hukumnya adalah salah satu hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Daruqutni. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Penjelasannya, kaidah ad-darurah tubih al-madzurat dan kaidah ma'ubih li ad-darurah yuqaddar bil qadrihah. Kondisi darurat menurut Imam Asy-Syuuti ada beberapa kaidah. Yang pertama, kondisi darurat membolehkan keharaman, dan yang kedua, perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5. Yang pertama ada darurat, yang kedua hajat, yang ketiga manfaat, yang keempat zinah atau perhiasan, dan yang kelima ada fudul. Selanjutnya, kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Yang keempat, tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Yang kelima, ulama mengunggulkan penolakan mafsadah daripada pengambilan maslahah, yang kemudian terkenal dengan kaidah darul mafasid muqaddimun ala jalbibil masalihi. Ibadah seseorang dengan penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat. Ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah lebih mulia dan lebih berat dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintahnya. Al-'adatu muhkamatun. Kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Di antara dasar hukumnya terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah adalah baik.
Nah, untuk penjelasannya, yang pertama standar legalitas adat ada 3. Yang pertama cukup sekali tanpa pengulangan. Yang kedua harus terulang 2 atau 3 kali. Yang ketiga berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Kaidah adah mu'tabaroh, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Selanjutnya, pertentangan uruf dan syara maka dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, bila tak berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan uruf yang berlaku, dan yang kedua, bila berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan syar'i. Selanjutnya, yang terakhir, mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syarat. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. So, and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.